Selamat siang, yang terhormat Pak Andri selaku Guru Bahasa Indonesia dan saya cintai murid kelas 12 IPS 1. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan pidato mengenai peran perbankan bagi perekonomian masyarakat. Hadirin terhormat, siapa yang tidak kenal dengan bank? Bank merupakan lembaga intermediasi keuangan, umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerlibatkan promas atau yang dikenal sebagai banknote. Kata bank berasal dari bahasa Italia, banca berarti tempat penukaran uang. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa bank sebagai tempat menyimpan dan meminjam uang secara sederhana dapat dikatakan bahwa bank mendukung proses terjadinya perekonomian masyarakat. Jadi, jasa bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Jasa perbankan mempunyai dua tujuan. Pertama, sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Tanpa adanya penyediaan alat pembayaran yang efisien ini, maka barang hanya dapat diperdagangkan dengan cara barter yang memakan waktu lama. Untuk ini, bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Kedua, dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Bila peran ini berjalan dengan baik, ekonomi suatu negara akan meningkat. Tanpa adanya arus dana ini, uang hanya dapat berdiam di saku seseorang, orang tidak dapat memperoleh pinjaman, dan bisnis tidak dapat dibangun karena mereka tidak memiliki dana pinjaman. Dalam hal ini perlu dikemukakan bahwa ekonomi rakyat dapat berkaitan dengan siapa saja, dalam arti kegiatan transaksi dapat dilakukan juga dengan non-ekonomi rakyat. Juga tidak ada pembatasan mengenai besaran, jenis produk, sifat usaha, permodalan, dan sebagainya. Ekonomi rakyat tidak eksklusif, tetapi inklusif dan terbuka. Walaupun demikian, sifat fundamental di atas telah pula menciptakan suatu sistem ekonomi yang terdiri dari pelaku ekonomi, mekanisme transaksi, dan norma dan kesepakatan yang khas, yang umumnya telah memfasilitasi ekonomi rakyat survive dan berkembang sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakatnya. Dapat dinyatakan bahwa ekonomi Indonesia sebenarnya adalah berbasis ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat banyak mencakup 99% dari total jumlah unit usaha, menyediakan sekitar 80% kesempatan kerja, melakukan lebih dari 65% kegiatan distribusi, dan melakukan kegiatan produksi bagi sekitar 55% produk dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. 60% diantaranya berada di daerah pedesaan, 60% berusaha di bidang pertanian dan kegiatan lain yang terkait, dan menjadi basis dari 63% konsumsi domestik, serta tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia. Mungkin hanya ini pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, mohon dimaafkan karena saya pun hanya manusia biasa yang pasti punya kekurangan ataupun kesalahan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.